Pernahkah kamu bertanya dalam hati, apa sebenarnya rahasia agar uang datang terus dengan mudah, tanpa harus merasa capek secara mental, tanpa harus selalu berada di mode bertahan hidup, tanpa merasa hidup ini seperti lomba yang tidak pernah selesai? Jika selama ini kamu hanya diajarkan satu hal, bekerja keras, bekerja lebih keras, dan bekerja lebih lama, maka wajar jika kamu mulai lelah. Karena nyatanya, bukan kerja keras yang membuat uang datang terus. Dan itu mungkin terdengar tidak adil, tapi justru di sanalah kebenarannya. Lihat sekelilingmu. Ada orang yang tidak terlihat paling sibuk, tapi hidupnya mengalir. Ada yang tidak selalu mengejar uang, tapi peluang seolah mengejar dia. Sementara kamu, yang bangun lebih pagi, memikirkan masa depan lebih serius dan memikul tanggung jawab lebih besar, justru merasa seperti selalu tertinggal satu langkah. Dan di titik ini, pertanyaan mulai berubah bentuk. Apa yang sebenarnya sedang aku lakukan salah? Atau, apa yang selama ini tidak pernah diajarkan padaku? Berhentilah sejenak. Tarik napas, hembuskan perlahan. Karena jika kamu berada di video ini, besar kemungkinan masalahmu bukan kurang usaha. Masalahmu adalah kamu sedang bermain di aturan yang salah. Uang tidak datang pada siapa yang paling lelah. Uang tidak patuh pada siapa yang paling panik. Uang merespon sesuatu yang jauh lebih halus. Cara berpikir, cara merasakan, cara memosisikan diri di dalam hidup. Dan inilah yang jarang dibicarakan secara jujur, bahwa hubunganmu dengan uang adalah cerminan hubunganmu dengan dirimu sendiri, bahwa sebelum uang mengalir di rekening, ia harus selaras di batin. Video ini akan membongkar rahasia itu, bukan secara mistis kosong, tapi dengan penjelasan yang masuk akal, dalam, dan bisa langsung kamu rasakan dampaknya. Jika kamu siap melihat uang dari sudut pandang yang berbeda, maka tetaplah bersama hingga akhir video, karena bagian selanjutnya akan mulai membuka lapisan demi lapisan yang selama ini menutup aliranmu. Bab 1. Uang tidak datang ke orang yang bekerja keras, tapi ke orang yang selaras. Ada satu kebohongan besar yang sejak kecil ditanamkan ke kepalamu, dan kebohongan ini terdengar sangat mulia. Kalau kamu mau hidup berkecukupan, kamu harus bekerja keras. Masalahnya kamu sudah melakukannya bertahun-tahun. Dan jika kamu jujur pada dirimu sendiri, yang kamu rasakan bukan kelimpahan, melainkan kelelahan. Kamu bangun pagi dengan pikiran penuh target, tidur malam dengan kecemasan yang belum selesai. Bahkan di waktu istirahat, kepalamu tetap bekerja. Dan di sela-sela semua itu, ada rasa bersalah yang halus tapi konstan. Bersalah jika berhenti, bersalah jika ingin tenang, bersalah jika ingin hidup yang lebih ringan, karena kamu takut jika kamu melambat sedikit saja, hidup akan runtuh. Berhentilah sejenak, tarik napas, hembuskan perlahan, karena disinilah letak kesalahpahaman yang jarang sekali diungkap. Uang bukan hadiah atas penderitaan, uang bukan kompensasi atas hidup yang kamu paksa. Dan uang tidak pernah bertanya, siapa yang paling capek hari ini? Uang merespon siapa kamu saat mengambil keputusan. Bukan seberapa keras kamu menekan diri. Lihat kembali hidupmu. Berapa banyak keputusan yang kamu ambil dari rasa takut? Takut kekurangan, takut tertinggal, takut dianggap gagal, takut mengecewakan orang lain, takut masa depan. Dan tanpa sadar, hampir seluruh energimu habis untuk bertahan, bukan untuk bertumbuh. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan secara jujur. Semakin kamu bergerak dari rasa takut, semakin realitas mengeras. Semakin kamu memaksa hidup, semakin hidup terasa melawan. Bukan karena hidup jahat, tapi karena hidup selalu mencerminkan keadaan batinmu. Ketika batinmu tegang, dunia terasa sempit. Ketika batinmu panik, peluang menyusut. Ketika batinmu penuh tekanan, uang pun datang dengan syarat. Datang lalu pergi, datang tapi tidak pernah benar-benar tinggal. Perhatikan orang-orang yang hidupnya terlihat mengalir. Bukan berarti mereka tidak bekerja, tapi ada kualitas berbeda dalam cara mereka bergerak. Tidak terburu-buru, tapi tepat. Tidak memaksa, tapi konsisten. Tidak panik, tapi hadir. Itu yang disebut selaras. Selaras bukan berarti pasrah. Selaras berarti keputusanmu lahir dari kejelasan, bukan kecemasan. Dari kesadaran, bukan keputusasaan. Saat kamu bekerja dari rasa takut, kamu seperti mendayung melawan arus. Setiap meter terasa berat. Saat kamu bekerja dari keselarasan,
arus mulai membantu. Bukan karena kamu beruntung, tapi karena kamu tidak lagi melawan hidup. Uang mengikuti frekuensi keputusanmu. Frekuensi saat kamu berkata ya, frekuensi saat kamu berkata tidak. Frekuensi saat kamu memilih diam, bergerak, menunggu, atau melompat. Dan frekuensi itu tidak bisa dipalsukan. Kamu bisa mengatakan ingin kaya, tapi jika setiap keputusanmu lahir dari rasa kurang, uang hanya akan lewat, tidak pernah menetap. Kamu bisa bekerja 12 jam sehari, tapi jika batinmu penuh ketegangan, hasilnya akan selalu terasa tidak sebanding. Berhentilah sejenak dan tanyakan ini dengan jujur. Selama ini aku bekerja dari rasa apa? Takut atau percaya? Terpaksa atau sadar? Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada strategi apapun. Dan jika kamu merasa pembahasan seperti ini membuka sesuatu di dalam dirimu, jika kamu merasa ini bukan sekadar soal uang, pastikan kamu tetap bersama channel ini. Berlanggananlah. Karena apa yang kita bahas di sini bukan motivasi sesaat, tapi perubahan cara hidup. Bab ini bukan untuk membuatmu berhenti bekerja keras. Bab ini untuk membebaskanmu dari keyakinan bahwa hidup harus selalu berat agar kamu pantas menerima lebih. Kamu tidak perlu memaksa hidup. Kamu perlu menyelaraskan diri. Dan saat itu terjadi, kamu akan mulai melihat satu hal yang mengejutkan. Uang tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus kamu kejar. Ia mulai datang sebagai respons alami dari siapa dirimu yang baru. Bab 2. Semakin kamu mengejar uang, semakin ia menjauh. Ada paradoks yang hampir tidak pernah diajarkan secara jujur, padahal hampir semua orang mengalaminya. Semakin kamu mengejar uang, semakin hidup terasa seperti medan perang yang tidak pernah selesai. Seolah-olah ada tombol survival mode yang tidak pernah mati. Bahkan saat penghasilan naik, napasmu tetap pendek. Pikiranmu tetap sibuk. Rasa aman tetap tidak benar-benar datang. Kamu mungkin pernah berada di fase ini. Saat uang mulai masuk lebih banyak dari sebelumnya, tapi ketenangan tidak ikut naik. Saat tabungan bertambah, tapi ketakutan justru ikut tumbuh. Takut kehilangan, takut turun lagi, takut semua ini sementara. Dan tanpa sadar, hidupmu berubah menjadi satu proyek besar untuk mengamankan masa depan yang tidak pernah terasa cukup aman. Inilah rahasia yang jarang diungkap. Energi mengejar selalu membawa pesan kekurangan. Bukan karena kamu salah ingin lebih, tapi karena cara kamu menginginkannya lahir dari ketakutan. Realitas tidak membaca niat baikmu. Realitas membaca posisi batinmu. Kamu bisa berkata, aku hanya ingin hidup lebih layak. Tapi jika di dalam dadamu ada rasa panik, hidup akan merespons kepanikan itu. Kamu bisa berkata, aku bekerja demi keluarga. Tapi jika setiap keputusanmu lahir dari rasa takut kehilangan, maka ketakutan itulah yang diperbesar. Perhatikan bagaimana tubuhmu bereaksi saat kamu mengejar. Bahu tegang, napas pendek. Pikiran lompat ke masa depan yang belum tentu terjadi. Itu bukan keadaan menerima, itu keadaan bertahan. Dan sesuatu yang berada dalam keadaan bertahan tidak pernah benar-benar siap menampung. Uang tidak betah berada di ruang yang penuh kecemasan. Ia bisa masuk sebentar, tapi tidak akan tinggal. Datang lalu habis, datang lalu bocor, datang lalu menimbulkan masalah baru. Bukan karena uang jahat, tapi karena batinmu belum memberi ruang. Apa yang kamu kejar dengan panik akan selalu berlari. Seperti pasir di genggaman, semakin kamu mengepal, semakin ia lolos. Sebaliknya, lihat orang-orang yang tidak terlihat mengejar, tapi justru dikejar peluang. Bukan karena mereka tidak peduli uang, tapi karena mereka tidak menjadikan uang sebagai sumber rasa aman. Rasa aman mereka tidak tergantung pada angka. Ia lahir dari cara mereka hadir. Kehadiran adalah praktik yang sering diremehkan. Bagaimana kamu hadir saat bekerja? Bagaimana kamu hadir saat mengambil keputusan? Bagaimana kamu hadir saat hasil belum terlihat? Apakah kamu hadir dengan ketakutan atau dengan kepercayaan? Berhentilah sejenak, tarik napas lebih dalam, rasakan tubuhmu. Karena dari sanalah kamu bisa membaca posisi batinmu yang sebenarnya. Mengubah hidup finansial bukan pertama-tama soal strategi,
tapi soal kapasitas menampung. Apakah batinmu cukup tenang untuk menerima lebih tanpa panik? Apakah pikiranmu cukup luas untuk memegang uang tanpa rasa bersalah atau takut? Orang yang memaksa menarik uang sering lupa satu hal, wadahnya belum diperbesar. Dan wujud paling praktis dari memperbesar wadah itu adalah mengubah cara hadir, bekerja tanpa tergesa, mengambil keputusan tanpa panik, menjalankan bisnis tanpa identitas, aku harus berhasil atau hancur. Saat kamu berhenti menjadikan uang sebagai penyelamat, hidup mulai mempercayaimu. Saat kamu tidak lagi mengejar dari rasa kurang, peluang mulai mendekat dari arah yang tidak kamu duga. Paradoks ini memang tidak nyaman bagi ego, tapi ia membebaskan bagi jiwa. Uang datang ke orang yang siap menampung, bukan ke orang yang memaksa menarik. Dan kesiapan itu bukan tentang saldo. Ia tentang kedewasaan batinmu saat memegang lebih. Di bagian berikutnya kita akan masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi. Karena ternyata uang tidak merespons keinginanmu, ia merespons identitas yang kamu hidupi setiap hari. Bab 3. Uang mengalir ke identitas, bukan ke keinginan. Ada momen yang mungkin pernah kamu alami, tapi jarang kamu akui dengan jujur. Kamu sudah mencoba afirmasi, sudah membayangkan hidup yang lebih lapang, sudah mengucapkan kalimat-kalimat positif setiap pagi. Tapi ketika kamu menoleh ke realitas, yang berubah hampir tidak ada. Dan di titik itu muncul kebingungan yang lebih dalam. Apakah aku yang salah? Atau ini semua hanya ilusi? Berhentilah sejenak, tarik napas, hembuskan perlahan, karena masalahnya bukan pada keinginanmu. Masalahnya adalah identitas yang sedang menjalankan keinginan itu. Uang tidak merespons apa yang kamu ucapkan. Uang merespons siapa kamu saat kamu mengucapkannya. Kamu bisa berkata, "Aku siap menerima kelimpahan." Tapi jika di dalam dirimu masih hidup identitas bertahan, identitas yang selalu waspada, selalu takut salah, selalu merasa tidak cukup, maka kelimpahan tidak punya tempat untuk tinggal. Inilah rahasia yang jarang diungkap secara jujur. Uang selalu memperkuat siapa dirimu sekarang, bukan siapa yang kamu bayangkan ingin menjadi. Jika identitasmu masih kecil, uang akan terasa besar dan menakutkan. Jika identitasmu masih rapuh, uang akan terasa berat dan penuh risiko. Dan ketika sesuatu terasa terlalu besar bagi identitasmu, secara halus kamu akan menolaknya melalui keputusan-keputusan kecil yang terlihat masuk akal, menunda, ragu, menghindari langkah besar, memilih aman tapi sempit. Lihat bagaimana ini bekerja di kehidupan nyata. Ada peluang datang tapi kamu berkata, "Belum waktunya." Ada ide muncul, tapi kamu berkata, "Aku belum siap." Ada jalan terbuka, tapi kamu berkata, "Takut salah." Padahal yang sebenarnya terjadi bukan kurangnya kemampuan, melainkan identitasmu belum percaya bahwa ia pantas berada di level itu. Rezeki mengikuti siapa kamu, bukan apa yang kamu mau. Dan siapa kamu dibentuk oleh sikap hidup yang kamu jalani setiap hari, bukan oleh kalimat yang kamu ulangi di depan cermin. Afirmasi tanpa perubahan identitas hanyalah suara. Ia tidak menggetarkan realitas. Yang menggetarkan realitas adalah cara kamu berdiri di dunia, cara kamu mengambil ruang, cara kamu membuat keputusan saat tidak ada jaminan, cara kamu memikul tanggung jawab tanpa merasa mengecil. Perhatikan orang-orang yang uangnya bisa tinggal lama, bukan karena mereka tidak pernah takut, tapi karena identitas mereka lebih besar daripada ketakutan itu. Mereka tidak panik saat uang datang. Mereka tidak mabuk saat berhasil. Mereka tidak runtuh saat kehilangan. Karena pusat identitas mereka tidak diletakkan di angka. Dan disitulah uang merasa aman. Berhentilah sejenak dan tanyakan ini dengan jujur. Identitas apa yang sedang menggerakkan hidupku? Apakah aku masih hidup sebagai orang yang bertahan atau sebagai orang yang memimpin arah hidupnya? Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi, ini untuk membebaskan. Mengubah identitas tidak selalu berarti perubahan besar di luar. Seringkali ia dimulai dari keputusan kecil tapi jujur. Berani berkata tidak pada yang menguras. Berani berkata
Ya pada yang menumbuhkan. Berani melangkah tanpa menunggu rasa aman sempurna. Saat identitas berubah, realitas selalu menyusul. Tidak pernah sebaliknya. Kamu tidak perlu memaksa uang untuk datang. Kamu perlu menjadi seseorang yang wajar untuk diikuti uang. Dan saat itu terjadi, kamu akan menyadari satu hal yang sunyi tapi pasti. Kelimpahan bukan lagi sesuatu yang kamu kejar. Ia menjadi konsekuensi alami dari siapa dirimu sekarang. Bab 4. Orang kaya bergerak dari dalam, orang kekurangan bereaksi dari luar. Ada perbedaan yang sangat halus, tapi dampaknya menentukan segalanya. Bukan soal kecerdasan, bukan soal keberanian, bahkan bukan soal modal. Perbedaannya ada dari mana seseorang bergerak. Sebagian orang hidupnya seperti selalu dikejar keadaan. Berita buruk sedikit, panik. Angka turun sedikit, cemas. Orang lain berhasil, langsung merasa tertinggal. Mereka tidak hidup, mereka bereaksi. Dan reaksi selalu lahir dari luar, dari kondisi, dari tekanan, dari opini, dari ketakutan kolektif. Jika kamu jujur, mungkin kamu mengenali pola ini di hidupmu sendiri. Kamu membuat keputusan karena takut ketinggalan. Kamu mengeluarkan uang karena dorongan sesaat. Kamu menahan langkah karena berita, komentar, atau prediksi yang belum tentu relevan dengan hidupmu. Hidupmu bukan digerakkan oleh kompas batin, tapi oleh gelombang luar yang terus berubah. Sekarang perhatikan orang-orang yang benar-benar stabil secara finansial. Bukan yang hanya sesekali menang, tapi yang konsisten. Ada kualitas yang sama pada mereka, ketenangan. Bukan karena hidup mereka bebas masalah, tapi karena mereka tidak membiarkan masalah menentukan pusat diri mereka. Inilah rahasia yang jarang diungkap. Rezeki mengikuti ketenangan batin. Ketika batinmu tenang, keputusanmu jernih. Ketika keputusanmu jernih, jalur yang tidak terlihat mulai terbuka. Bukan jalur ajaib, tapi jalur yang tidak bisa dilihat oleh pikiran yang panik. Pikiran yang panik hanya melihat dua pilihan, aman atau hancur. Pikiran yang tenang melihat spektrum kemungkinan, dan dunia selalu memberi lebih banyak pada orang yang stabil. Karena stabilitas adalah tanda kesiapan. Bayangkan kamu adalah hidup itu sendiri. Kepada siapa kamu akan mempercayakan lebih banyak sumber daya? Pada orang yang mudah goyah atau pada orang yang tetap utuh di tengah tekanan? Uang berpikir dengan logika yang sama. Itulah mengapa orang yang reaktif sering merasa selalu terlambat, selalu merasa harus cepat, selalu merasa satu langkah di belakang. Padahal masalahnya bukan kecepatan, masalahnya adalah pusat gerak. Orang yang bergerak dari dalam tidak menunggu keadaan sempurna, tapi mereka juga tidak meloncat dari kepanikan. Mereka bergerak dari kesadaran. Ini tepat. Bukan, aku takut ketinggalan. Berhentilah sejenak. Tarik napas, hembuskan perlahan. Perhatikan bagaimana tubuhmu bereaksi saat kamu membuat keputusan besar. Apakah dadamu mengencang? Apakah napasmu pendek? Apakah pikiranmu lompat-lompat? Itu tanda kamu sedang bereaksi, bukan memimpin. Mengubah hidup finansial bukan tentang menjadi lebih agresif, justru seringkali tentang menjadi lebih tenang. Tenang bukan lambat. Tenang adalah presisi. Saat kamu stabil, kamu tidak mudah terpancing. Kamu tidak membeli hanya karena takut harga naik. Kamu tidak menjual hanya karena takut rugi. Kamu tidak melangkah hanya karena orang lain melangkah. Dan dari tempat itulah, keputusan yang tampak biasa mulai menghasilkan hasil yang luar biasa. Stabilitas batin adalah magnet finansial paling kuat. Bukan karena dunia adil, tapi karena dunia merespons kualitas kehadiranmu. Di bagian berikutnya, kita akan menyentuh titik yang paling sulit bagi ego. Saat kamu diminta berhenti memaksa, dan justru di sanalah hidup mulai memberi. Bab 5. Saat kamu berhenti memaksa, hidup mulai memberi. Ada satu ketakutan yang paling jarang diakui, tapi paling sering menggerakkan hidup manusia. Takut kehilangan kontrol. Takut jika kamu tidak menekan diri, semuanya akan berantakan. Takut jika kamu tidak memaksa, hidup akan berhenti memberi. Takut jika kamu sedikit saja percaya, kamu akan dikhianati oleh keadaan. Dan tanpa sadar, ketakutan itu membuat hidup terasa seperti genggaman yang terus mengepal. Semakin lama, semakin kaku.
Semakin kuat kamu menggenggam, semakin cepat energimu habis. Berhentilah sejenak, tarik napas. Karena ada perbedaan besar antara memimpin hidup dan memaksa hidup. Melepaskan bukan menyerah. Melepaskan adalah berhenti melawan arus yang sebenarnya ingin membantumu. Orang sering salah paham tentang ini. Mereka mengira jika tidak memaksa berarti malas. Jika tidak menekan diri berarti tidak disiplin. Padahal yang benar justru sebaliknya. Disiplin lahir dari kesadaran. Tekanan lahir dari ketakutan. Disiplin membuatmu konsisten tanpa menyakiti diri sendiri. Tekanan membuatmu bergerak cepat, tapi bocor di dalam. Lihat kembali hidupmu. Berapa banyak hal yang kamu lakukan bukan karena itu tepat, tapi karena kamu takut berhenti. Berapa banyak keputusan yang kamu ambil bukan karena kamu percaya, tapi karena kamu curiga hidup tidak akan mendukungmu. Kecurigaan ini halus. Ia menyamar sebagai realistis, sebagai berhati-hati. Padahal di dalamnya ada pesan yang terus kamu kirim ke hidup. Aku tidak percaya kamu akan menopangku. Dan hidup selalu merespons pesan itu. Semesta bekerja sama dengan orang yang percaya, bukan yang curiga. Bukan karena semesta sentimental, tapi karena kepercayaan membuka ruang. Saat kamu percaya, tubuhmu rileks, pikiranmu jernih, intuisimu aktif, dan dari keadaan itulah kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya tertutup oleh ketegangan. Perhatikan momen-momen dalam hidupmu ketika sesuatu justru mengalir setelah kamu berhenti memaksa. Ketika kamu berhenti mengejar seseorang, hubungan menjadi lebih jujur. Ketika kamu berhenti memaksa hasil, kreativitas muncul. Ketika kamu berhenti menekan diri, energi kembali. Uang bekerja dengan pola yang sama. Uang datang terus bukan kepada orang yang paling keras menekan, tapi kepada orang yang cukup tenang untuk menerima tanpa panik. Orang yang hidup dari kepercayaan tidak sembrono. Mereka tetap bekerja, tetap belajar, tetap bertanggung jawab, tapi mereka tidak hidup dari ketakutan bahwa hidup akan menghukum mereka jika mereka melambat. Berhentilah sejenak dan tanyakan ini dengan jujur. Di bagian mana aku masih memaksa hidup? Di bagian mana aku belum percaya? Pertanyaan ini bukan untuk membuatmu pasif, justru untuk membuatmu berdaya. Karena ketika kamu berhenti memaksa, kamu mulai mendengar. Ketika kamu mendengar, kamu mulai selaras. Dan ketika kamu selaras, hidup mulai memberi dengan cara yang tidak bisa kamu rencanakan, tapi selalu tepat waktu. Uang datang terus saat kamu hidup dari kepercayaan, bukan ketakutan. Bukan karena hidup selalu mudah, tapi karena kamu tidak lagi memusuhi arus yang ingin mengalir melaluimu. Jika kamu mendengarkan sampai titik ini, satu hal seharusnya mulai terasa jelas. Kamu tidak kekurangan usaha, kamu tidak malas, kamu tidak tertinggal karena kurang berjuang. Yang selama ini terjadi adalah kamu terlalu lama hidup dari tekanan, bukan dari keselarasan. Uang tidak datang kepada orang yang paling keras menekan hidupnya. Uang datang kepada orang yang paling jujur pada dirinya sendiri. Jujur tentang ketakutannya, jujur tentang kelelahan batinnya, dan berani berhenti berpura-pura kuat ketika sebenarnya ia butuh menyelaraskan ulang arah hidupnya. Sepanjang video ini, kamu mungkin menyadari satu pola besar. Setiap kali kamu bergerak dari rasa takut, hidup terasa sempit. Setiap kali kamu bergerak dari kepercayaan, ruang mulai terbuka. Sekarang, berhentilah sejenak. Tarik napas, hembuskan perlahan. Dan tanyakan ini dengan jujur, tanpa menghakimi diri sendiri. Selama ini aku bergerak dari rasa apa? Pertanyaan itu bukan untuk membuatmu merasa bersalah. Itu undangan untuk pulang ke pusat dirimu. Jika kamu merasa siap untuk hidup dengan cara yang lebih selaras, bukan lebih keras tapi lebih sadar, tuliskan di kolom komentar. Saya siap hidup selaras. Bukan untuk siapapun di luar sana, tapi sebagai komitmen hening pada dirimu sendiri. Dan jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ini, perjalanan batin yang berdampak nyata pada keuangan dan hidupmu, tonton video berikutnya yang muncul di layar. Karena saat kesadaranmu berubah, realitas selalu menyusul.